Aduh, kakiku. Aduh, terbang. Beneran gak sakit? Kamu jago, nak. Siapa namamu? Rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang. Aku Azi. Rumah Azi di mana? Sakit, kepalaku sakit, darah. Ayah, hari ini ulang tahunku ke-22. Kamu janji padaku, pesta warisan klinik bayi. Jadwalnya minggu depan. Oke, semuanya sudah siap. Kenapa terburu-buru, nak? Nanti di rumah, ibumu dan aku akan mengatur semuanya. Lalu kita umumkan. Aku tidak akan pernah mengecewakan harapanmu. Ayah, awas. Ayah, bangun. Aku lihat. Itu Paman Zhao Henian yang nyetir truk. Zizi, dengar papa, minum ini. Ini bikin kamu bodoh setahun, jangan pikir balas dendam. Anggap saja ini kecelakaan, hidupmu lebih penting dari segalanya. Aku tidak mau. Papa akan selalu sayang kamu. Kamu bangun, nak. Nih, makan bubur. Hangatkan badanmu. Panas-panas. Pelan-pelan. Gak ada yang ambil. Enak, kakek, enak. Makan aja kalau suka. Azi, apa kamu ingat marga kamu? Anak yang baik. Kenapa dia jadi begini? Di luar sendirian. Siapa tahu dia menderita. Cucuku Yanzi, dia orangnya dingin. Dia nggak mau nikah. Andai dia punya gadis untuk menemaninya. Nah, kita punya ikatan. Dan kamu selamatkan nyawaku. Mau jadi istri cucuku? Istri cucu itu apa? Aku bisa makan banyak bakpao. Artinya kamu jadi keluarga denganku. Oke, jadi keluarga sama kakek. Aku mau jadi istri cucu. Sudah sepakat. Syukurlah telah mengirimkan istri cucu. Pak Gu, ada masalah. Kenapa panik? Kakek Gu nemu gadis polos. Mau kamu nikahi dia? Katanya kalau enggak, dia bakal lompat ke sungai dan tinggalkan semua hartanya padanya. Apa? Pelayan, siapkan kamar tamu. Untuk Ahzi, taruh banyak boneka. Beli lemari penuh cemilan. Dia adalah calon nyonya muda keluarga Gu kami. Jangan sampai dia tersakiti. Baik, Tuan. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Menyuruh kakakku menikahi orang bodoh? Wajah keluarga Gu akan benar-benar terhina. Aku sudah memutuskan. Jangan campur tangan. Ajak calon kakak iparmu berkeliling rumah tua. Aku mau minum obat. Wow, rambut merah seperti ayam jago. Cantik banget. Kamu panggil siapa ayam jago? Pergi dari sini. Dasar bodoh, pulang ke kampung. Keluarga Gu tidak menerima orang bodoh. Aku tidak pergi. Kakek bilang, aku istri cucunya. Kita keluarga. Lepaskan aku. Siapa sekeluarga denganmu? Kamu orang jahat. Tanganku keseleo. Berhenti. Kak, orang bodoh ini mengganggu aku. Sakit banget. Lucu banget, beruang besar. Wangi banget. Lebih enak dari bakpao daging. Kakek, tanganku tidak bisa digerakkan. Ada apa ini ribut-ribut? Masuk ke dalam. Panggil dokter. Dislokasi sendi. Teknik penataan tulang profesional. Keseleo. Tanpa pengalaman 20 tahun, tidak bisa setepat itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang bodoh itu? Cukup berhenti bicara. Tolong dokter, pasang kembali sendinya dulu. Selesai. Sekalian periksa dia juga. Aroma ini. Dan 3 tahun lalu di pinggir jalan. Dia, wanita yang menyelamatkanku persis sama. Dia polos, dan baik hati. Dibandingkan dengan putri keluarga Lu itu. Pemburu harta yang kejam itu. Aku lebih baik menikahinya. Aku juga bisa memanfaatkannya sebagai alasan untuk memutus harapan keluarga Lu. Bagaimana mungkin keluarga Gu kita menikahi orang bodoh? Sebagai nyonya muda, kalau berita tersebar, orang akan mentertawakan kita sampai mati. Gunian, diam. Azi menyelamatkan nyawaku. Dia adalah penyelamat keluarga kita. Sudah diputuskan. Pernikahan akan bulan depan. Kakek, Baik. Aku akan menikahinya. Kak, kamu gila. Banyak pewaris kaya. Kamu tidak mau mereka, kamu mau orang bodoh. Tuan, tubuh gadis ini baik-baik saja. Tapi cacat mentalnya disebabkan oleh racun. Apa? Dia diracun dan jadi bisu, pasti karena dia menyinggung seseorang, orang jahat dapat balasannya. Sialan ini, masuk ke keluarga Gu, akan membawa kita bencana. Diam. Aku
Kakekmu diselamatkan oleh gadis ini. Dia sederhana tapi baik hati. Siapa yang bisa dia singgung? Kalau kau bicara sembarangan, keluar dari sini. Dengan IQ-nya, dia tidak seperti orang yang menyelamatkanku. Wanita itu, sudah 3 tahun aku tidak menemukannya. Aku khawatir dia benar-benar hilang. Kakek, aku akan menikahinya. Azi menyelamatkanmu. Utang budi pantas dibalas sepenuhnya. Merawatnya seumur hidup bukan masalah besar. Bagus. Senang kau berubah pikiran. Cepat, bawa istri cucuku ke atas untuk ganti baju. Azi, kemari. Datang, sayang. Bodoh, berani-beraninya dia mencuri kakekku dan kakakku, dan dia membuatku malu. Tunggu saja. Akan kubuat dia tahu keluarga Gu bukan tempatnya. Dasar bodoh, kau pantas pakai baju pelayan ini. Sekarang lihat bagaimana kau bisa cari muka di depan kakakku. Tidak ada baju bagus. Kau, kenapa tidak ketuk pintu? Langsung masuk, kau pakai apa? Aku tidak tahu. Di lemari hanya ada gaun bau ini. Jelek sekali. Aku tidak suka. Baju beruang besar itu bagus. Wangi. Azi, pakai ini. Dasar perempuan, kau nggak punya malu, pakai bajumu. Rubah. Oh, berpakaian begitu, keluar dari kamar cowok. Gak punya malu? Malu itu apa? Bisa dimakan? Bajuku terbang, jadi aku pinjam baju beruang. Bajumu aku sembunyikan. Baju sebagus itu, kamu bikin bau. Dan yang kamu pakai ini, buka, dan balikin ke kakakku. Jahat. Titik Jikuan, beku. Kok gak bisa gerak, kamu? Kamu beneran bisa? Patung kayu. Asyik, asyik. Tekanan titik Jikuan katanya cuma dewa pengobatan yang tahu, gadis konyol seperti dia, dari mana dia belajar? Mau main sama aku? Tapi kamu agak konyol. Bang, lepasin, aku gak nyaman. Oke, si konyol, jangan main-main, kamu lapar, ayo makan dulu, Oke, makan-makan. Iga. ayo buka patungnya. Patung kayu, lain kali lagi. Tunggu, si konyol. Pakaian ini. Hubungan kalian. Lumayan cepat. Bajunya hilang. Kakek, sudah banyak pengalaman. Kakek paham. Kasih aku cicit segera. Kepala klinik Bai Jingshan, meninggal 3 bulan lalu. Klinik akan diwarisi oleh rekan muridnya, Zhao Henian. Upacara pewarisan. Upacara 3 hari lagi. Kakak senior meninggal. Aku akan ambil alih kliniknya dan memajukannya. Ada apa, nak? Azi, lihat aku. Ada apa? Paman, jangan bunuh aku. Tuan? Siapa yang ingin kau mati? Jangan pergi. Temani aku. Oke. Aku tidak pergi. Si bodoh kecil ini penuh misteri. Aku presur, penyetelan tulang, obat, siapa yang mengajarinya, dan siapa yang membuatnya begini, siapa kamu, tidak peduli, apapun aku akan menyembuhkanmu. Kakakku mencari wanita itu selama 3 tahun, bahkan sahabatku dia tolak. Si bodoh kecil ini datang dan memetik buah persik. Kenapa? Belum tentu. Aku pilih pasangan yang begitu hebat. Kakakmu tidak bisa menolaknya. Kamu di luar sana jadi bodyguard untukku? Nian dan aku mengingatkanmu. Dalam 3 hari, Balai Medis Bai upacara pewarisan. Belikan cucu perempuanku gaun. Acara seperti itu tidak boleh berpakaian jelek. Baiklah. Tidak mengganggu. Istirahat. Keduanya tidak memberiku istirahat. Siap? Aku masuk. Beruang besar di sini. Beruang besar, di celanamu apakah kamu menyembunyikan ginseng berusia 1000 tahun? Aku merasakannya. Kurasakan. Cepat,
keluarkan dan tunjukkan padaku. Tidak, turun. Maaf, mengganggu, Pak Gu, mobilnya sudah siap? Rapat suksesi hari ini, dekat denganku, jangan pergi kemana-mana. Oke, ikut beruang besar. Aku tidak menyangka kakak iparku yang konyol dengan gaun terlihat cukup pantas. Agak bodoh. Kalau dia lebih pintar, dia hampir cocok. Aku sengaja meminta Master Zhang untuk menulis kaligrafi ini untukmu. Tolong terima. Pak Li, sangat perhatian. Selamat bersenang-senang hari ini. Pak Zhao, selamat. Almarhum ayahku lukisan antik sebagai tanda kecil. Ayah, yang ini, bagaimana dia bisa kembali? Dia masih bersama keluarga Gu. Kalau apa yang kita lakukan ketahuan, semuanya akan hancur. Jangan khawatir, aku sudah memeriksa. Bai Zi sekarang hanya bodoh, tidak bisa menyebabkan masalah. Biarkan dia hidup untuk sekarang. Kalau dia benar-benar sadar, kita punya banyak cara untuk menangani si bodoh ini. Pak Gu, kehadiran keluarga Anda benar-benar menghormati ayahku. Dan ini, Tunanganku. karena dia tunanganmu, dia harus memberikan hadiah sebagai sopan santun. Nona Zhao. Hadiahku. Pil lumpur. Keluarga Gu Grup Farmasi pertama sangat miskin sampai menggunakan limbah herbal sebagai hadiah. Pak Gu, aku selalu menghormati ayahmu sebagai senior, tapi di hari seperti ini, membawa barang seperti itu. Apakah keluarga Gu tidak punya siapa-siapa? Atau mereka menganggap keluarga Zhao tidak layak dianggap serius? Aduh, muka keluarga Gu benar-benar hilang. Ini luar biasa. Makan satu kamu akan lebih muda 10 tahun. Peremajaan pil. Pil permajaan dari Bai Jingshan. Pil rahasia eksklusif, aku dulu di ulang tahun ke-50 Master Bai melihat satu, persis sama, makan satu. Lebih muda 10 tahun bukan legenda, itu nyata. Penyembuh suci Bai Jingshan. Bagaimana gadis ini memiliki barang-barang keluarga Bai? Mungkinkah gadis ini dari keluarga Bai? Pil permajaan, milik Bai Jingshan. Istriku yang bodoh, siapa dia sebenarnya? Nona, pil kecantikan ini, apa masih ada lagi? Aku bayar $1 juta untuk itu. Aku bayar 2 juta. Setelah Master Bai meninggal, obat ini punah, tidak ternilai harganya. Duh. Enggak, cuma satu ini. Pil kecantikan apa? Itu cuma bola lumpur. Orang bodoh mengambil bola lumpur dan menyebutnya obat mujarab. Dan kamu percaya? Kalau ini tersebar, itu aib bagi seluruh dunia kedokteran. Kampungan, kembalikan pilku. Kamu bilang aku kampungan? Nona Zhao, jaga bicaramu. Aku bersikap sopan pada si bodoh itu? Atau padamu, apa itu sopan? Kenapa kamu menghinaku? Aku marah. Minta maaf. Zhao Wanqing. Zi setidaknya anggota dari keluarga Gu secara nama. Aku bisa mempermalukannya, tapi kamu mempermalukannya seperti ini? Apa kamu pikir keluarga Gu tidak punya siapa-siapa? Baik. Keluarga Gumu beberapa tahun lalu meremehkanku, Zhao Wanqing, dan sekarang si bodoh yang kau bawa akhirnya menyeretmu ke bawah. Karena kamu ingin lindungi si bodoh ini, kenapa kita tidak buat taruhan? Kalau aku kalah, aku akan minta maaf padanya. Kalau aku menang, maka biarkan si bodoh ini tinggalkan jamuan, dan kau dan aku perbarui pertunangan kita. Nona Zhao. 3 tahun lalu, saat kau menolak pertunangan, kau tidak begitu ragu-ragu. Apa? Kakimu tidak berguna, dan keberanianmu juga, hanya mengganti sebuah pertunangan, kau bahkan tidak bisa memberi aku muka itu. Asyik. Aku mau main game. Pak Gu, tunanganmu sudah setuju, jadi ayo berlomba mengidentifikasi herbal. Karena keluarga Gu membuat obat, maka Nyonya Gu pasti ahli, kan? Karena kita bertanding, aku yang akan buat tantangannya. 2 pil. Siapapun yang bisa menyebutkan proporsi yang tepat dari herbal di dalamnya menang. Terlalu mudah. Angelica, Chuan Xiong, White Peony, Rehmania, 4 Substance Decoction, rasio 4/3, 3/2, menutrisi darah, melancarkan sirkulasi. Aku hafal jawabannya 30 kali hanya untuk pamer hari ini. Giliranmu, Nyonya Gu. Ini adalah formula rahasia baruku. Lebih dari 10 herbal, orang bodoh sepertinya tidak akan pernah bisa mengidentifikasinya. Ini tidak berbau, tidak berasa. Bos Zhao, kamu terlalu keras pada nona muda itu. Oh tidak, kita akan malu. Kalau kamu tidak bisa mengidentifikasinya,
akui saja kekalahan, si bodoh tetaplah bodoh. Ginseng, tanduk rusa, lingzi, musk, ambergris, empedu beruang. Bezoar, snow lotus, fleece flower root, shisandra. Menenangkan kekeringan, mengisi kekurangan. Apa? Itu tidak mungkin. Herbal ini dikenal hanya olehku di seluruh dunia. Bahkan putriku tidak tahu. Dan storax, itu halus, tapi itu yang utama. Tanpa itu, yang lain hanya bisa menghasilkan ampas. Kamu tahu itu juga? Bukankah dia seharusnya bodoh? Bisa lihat sekilas komposisi sebuah pil? Orang ini bukan bodoh, dia jelas jenius. Mungkinkah dia dewa pengobatan penerus Bai Jingshan? Gadis ini, apa mungkin dia benar-benar dari keluarga Bai? Keterampilan ini, tidak ada yang bisa mengajarkannya kecuali klinik Bai. Mungkinkah mantan dokter suci Bai Jingshan benar-benar ayahnya? Azi ternyata Bai Zi. Si bodoh ini ternyata punya kemampuan. Tidak mempermalukan keluarga Gu. Ayah, bukankah ayah bilang kamu tahu Baizi itu bodoh? Dia tidak tampak seperti orang bodoh. Kalau begitu nyawamu tidak bisa diampuni. Babak pertama seri. Babak kedua, saya minta lomba jarum terbang. Jarum terbang, keren. Aku mau ikut juga. Jarum terbang adalah keahlianku bodoh, kamu selesai. Ya ampun, pantaslah. Putri Zhao, kemampuan jarum terbang itu butuh latihan 10 tahun. Gak bisa babak lalu, si bodoh kecil itu beruntung menang tipis babak ini, dia mungkin kalah. Giliranmu. Bodoh ya bodoh. Meraih semua jarum itu seperti mainan? Bodoh ya bodoh. Tunggu, ini adalah 66.5 transport dan sumber. Semua 66 jarum ditusukkan ke titik akupuntur spesifik. Tidak ada yang meleset. Mungkinkah ini teknik unik dari klinik Bai akupunktur tangan hantu? Bagaimana mungkin? Teknik tangan hantu sudah kulatih selama 10 tahun dan hampir tidak bisa mengendalikan 3 jarum. Bagaimana dia? Si bodoh bisa sekuat ini. Beruang besar aku hebat kan? Puji aku. Kamu hebat, sayang. Tuan Zhao. Apakah Tuan tidak akan mengumumkan bahwa tunanganku menang? Apakah Tuan mau mundur? Baiklah, babak kedua Bai Zi menang. Nona Zhao. Istriku menang 2 babak berturut-turut. Tuan harus menepati janji Tuan sekarang, minta maaf. Maaf, Mengakui kesalahanmu membuatmu jadi anak baik. Baizi, tunggu saja, hari ini adalah hari debutku dan kamu mempermalukanku. Aku, Zhao Wanqing, akan membuatmu membayar 10 kali, 100 kali lipat. Cukup untuk hari ini, Pak Zhao. Tunangan saya lemah, saya akan bawa dia istirahat. Hati-hati, Pak Gu. Dengan skill payahmu, kamu mau menggoda kakakku, pergi latihan lagi beberapa tahun. Ayah, dia pasti tidak benar-benar gila. Kita tidak boleh biarkan dia pergi hidup-hidup. Jangan khawatir. Aku sudah siap. Zhao Henian, atas dasar apa kamu mewarisi klinik Bai? Hari ini aku akan menuntut keadilan untuk tabib Bai. Ada apa? Mana satpamnya? Jangan takut, aku di sini. Sayang, jangan takut. Istrimu akan melindungimu, jangan takut. Dengan kursi roda jelek, jangan halangi aku. Pertama, habisi yang punya skill bagus. Mereka bukan datang untuk cari masalah, mereka datang untuk kita. Skill seperti itu, bahkan lebih baik dari ayahnya. Kita harus singkirkan dia. Aku usir semua penjahat. Aku hebat, kan? Sayang kecil, aku akan berikan padamu saat kita sampai. Ayah, Azi. aku tahu siapa aku. Aku adalah tabib suci, putri Bai Jingshan, Bai Zi, klinik Bai. Milikku. Ayah melakukannya untuk melindungiku, dia membuatku pura-pura bodoh selama setahun. Aku tidak bisa membiarkan mereka tahu aku sudah pulih. Setidaknya tidak sekarang. Kepalaku sangat sakit. Ada apa ini? Satpam, mana satpamnya?
Orang di kursi roda itu, bersama Zhao. Teman-teman, hancurkan. Hancur. Kakek. Titik Jikuan. Dia bodoh atau pura-pura? Dia lebih cepat dari seseorang yang berlatih 20 tahun. Keluar. Maaf sudah mengagetkan Anda. Perjamuan hari ini selesai sekarang. Kita akan bertemu lagi lain hari. Pak Gu, kejadian hari ini adalah kegagalan keamanan. Saya minta maaf sudah mengagetkan Anda. Saya minta maaf. Anda harus minta maaf pada tunangan saya. Maaf, Ibu Gu. Kamu mengakui kesalahanmu. Kakek bilang kamu anak baik. Ini pil penenang. Bagus untuk sakit kepala. Minumlah, Ibu Gu. Bubuk pingsan kerja lambat. Penggunaan jangka panjang menyebabkan kebingungan dan kehilangan ingatan. Dia ingin membuatku benar-benar bodoh. Manis, terima kasih, Om. Hati-hati, Pak Gu. Apapun yang terjadi, aku harus pura-pura dulu untuk membalaskan dendam ayahku dan diriku sendiri dan mengambil kembali klinik itu. Ayah, biarkan saja mereka pergi. Bagaimana kalau si idiot itu sadar dan balik ke klinik? Dia minum obat penenangku. Dia hanya akan semakin bodoh. Dia bukan ancaman. Tapi hari ini dia... Apa yang bisa si bodoh lakukan, itu hanya naluri. Serangan hari ini terlalu mendadak. Sepertinya mengincar kita. Orang di balik ini mungkin tidak hanya menargetkan klinik Bai. Gadis ini sangat terampil. Dia mungkin sudah jadi target. Sudah kubilang dia beban. Kak, kamu tidak bisa menikahinya. Si rambut merah, kamu punya sesuatu yang bau tersembunyi di mulutmu. Jangan bicara. Kamu bilang siapa yang bau? Kalau bukan karena dia hari ini, aku sudah di rumah sakit. Dia berkah bagi keluarga kita. Jimat, setelah dia datang, Kak dan kakek perhatian banget sama dia. Dia jelas datang untuk mencuri kasih sayangmu. Begitu dia jadi kakak iparmu, akan ada satu orang lagi yang memanjakanmu. Si rambut merah, kakak iparmu akan manjainmu. Siapa yang butuh manjaanmu? Jangan berantakin rambutku, si bodoh yang jagain aku. Dia sundere banget. Sakit? Beruang besar, tiup dulu biar nggak sakit. Beruang besar, kamu berdarah. Kakiku mati rasa. Sakit atau enggak, sama aja. Nggak. Beruang besarku rusak, perlu diperbaiki. Zi akan membalutmu. Perempuan yang menyelamatkanku 3 tahun lalu, perempuan itu, dia juga punya tas yang sama persis. Tiga tahun lalu, apa kamu selamatkan seorang pria kecelakaan mobil, berlumuran darah di jalan? Aku tidak ingat. Aku menyelamatkan setidaknya puluhan orang setiap tahun. Mana bisa aku ingat satu persatu? Kamu beneran gak ingat? Si pelupa. Kenapa dia peduli banget sama ini? Lihat kakinya. Aku tidak menyembuhkannya dulu. Dia tidak datang untuk cari masalah, kan? Betul. Kamu bodoh kecil. Bagaimana bisa kamu dengan tenang memberi pertolongan pertama? Lalu tas kecilmu ini, siapa yang memberikannya? Kau tahu di mana dia? Ini. Big Bear tanya banyak banget. Kepala Zi pusing banget. Nggak ingat. Baiklah, kalau kamu nggak tahu, aku nggak akan tanya. Kalau bukan karena keluarga Gu, mungkin aku masih di bawah jembatan, kelaparan. Sebagai imbalannya, aku tetap akan membantu memperbaiki kaki Gu Yanzi. Tapi sekarang, dengan identitasku sebagai orang bodoh, bagaimana aku bisa memeriksa denyut nadinya dan mencari titik akupuntur? Hati-hati. Denyut nadi dalam dan lambat, ki dan darah macet. Tapi meridiannya tidak putus, masih ada harapan. Big Bear cantik banget. Zi, lepaskan. Tidak, tubuh Big Bear dingin. Zi akan menghangatkanmu. Mungkin ini masalah tulang belakang, coba lihat. Kamu pegang di mana? Keras di sini. Apa patah? Zi akan pijat untukmu. Cukup.
Belum selesai periksa, jangan bergerak. Kamu lagi apa? Kok bisa begitu tidak tahu malu? Seorang wanita memaksakan diri pada pria yang bahkan belum menikah, dan kaki kakakku juga lumpuh. Keluar. Tidak. Ahzi mau tidur sama beruang besar. Mimpi aja. Keluar dari kamar. Kak, dia ganggu kamu? Si bodoh itu aneh. Kan? Identitasnya mencurigakan, Nian. Selidiki latar belakangnya, makin detail makin baik. Kak, akhirnya kamu pikir dia masalah? Lakukan saja. Serahkan padaku, Baizi. Saat aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya, biar kita lihat bagaimana kamu bisa terus berbohong di rumahku. Kaki Gu Yanzi masih bisa diselamatkan, tapi untuk mengobatinya, aku harus keluar cari ramuan. Setelah pamanku mengambil alih klinik, toko obat keluarga Bai pasti di bawah kendalinya. Untuk menyembuhkan kaki dan merebut kembali klinik, membongkar sifat asli pamanku, aku harus keluar dulu. Beruang besar. Ahzi mau main di luar. Tidak. Sebentar aja, ya? Di luar banyak orang jahat. Tidak aman. Jadi bodoh si enak, tapi terlalu membatasi. Aku harus cari jalan keluar. Aku punya ide. Aduh, sakit. Ahzi mau mati. Ada apa dengan si tolol itu sekarang? Perutku sakit. Bagian yang dia pegang. Mungkin karena sesuatu yang dia makan. Ya, aku mual mau muntah, perutku rasanya seperti ditusuk. Beruang, antar aku ke rumah sakit, aku harus ke rumah sakit Renhe. Atau aku mati. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Si tolol ini merepotkan. Itu teman ayahku, Paman Lin. Azhi, ngapain kamu di sini? Hai kakek. Bukankah ini tunangan Pak Gu yang bodoh itu? Apa yang dia lakukan di rumah sakit? Mungkin dia tidak sopan dan kesini untuk periksa kandungan? Nona Zhao, jaga bicaramu. Apa yang dibicarakan wanita jahat itu? Apa itu? Aku tidak mengerti. Dasar si tolol, datang ke rumah sakit, alasan apa lagi? Pasti karena hamil. Siapa yang kamu fitnah? Pikiran kotor melihat semuanya kotor. Kalau begitu, Mbak, apa kamu juga tidak sopan datang ke rumah sakit? Apa kamu hamil? Apa yang kamu bicarakan? Dasar tolol. Kontrakku. Kamu berani menendang tasku? Dasar penyihir. Kamu salah paham. Angka ini kurang titik desimalnya. Nona Zhao, rasio dosis ramuan herbal ini juga salah. Mengikuti resep ini, bukan hanya tidak efektif, tapi juga merusak hati. Direktur, ini pasti kesalahan cetak. Akan kusuruh seseorang mengulangnya. Tidak perlu. Rumah sakit Renhe tidak akan mempertaruhkan nyawa pasien. Klinik Baimu punya penanggung jawab baru, dan kau kehilangan bahkan etika medis dasar ini, kemitraan dibatalkan. Dasar bodoh. Kamu sengaja. Nona Zhao, jika bukan karena tunanganku yang menunjukkan kesalahan itu, setelah kontrak berlaku, jika pasien mengalami efek samping, kau akan menghadapi ganti rugi dan hukuman penjara. Kamu seharusnya berterima kasih padanya. Cari aku beberapa orang. Berikan pelajaran pada orang bodoh itu. Ya, yang pakai gaun pink. Paman Lin, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Aku tidak tahu apakah dia masih mau membantu keluarga kami. Coba kita uji dulu. Kakak Bai adalah seorang pria yang sangat terkenal, keahlian medisnya tak tertandingi. Azhi, jangan khawatir, meskipun pamanmu tidak bisa menyelamatkan nyawa ayahmu, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Kamu tinggal di keluarga Gu, jalani hidup yang tenang, dan berhenti memikirkan hal-hal itu. Paman Lin Zhenqing, jangan sedih. Aku normal. Kamu tidak? Kecelakaan mobil itu. Itu rencana Paman Zhao Henian dan Zhao Wanqing. Sebelum ayahku meninggal, dia kasih aku pil penekan kebijaksanaan biar aku tetap hidup. Kakak Bai memperlakukannya dengan baik. Dulu, Zhao Henian hanyalah seorang gelandangan jalanan. Ayahmu mengambilnya sebagai murid dan mengajarinya ilmu pengobatan. Dia memberinya makanan. Beginilah dia membalas kakak Bai. Aku tahu.
Jadi aku akan secara pribadi mengambil kembali klinik itu dan membuatnya membayar. Azi, apa rencanamu? Di acara warisan Paman Zhao, aku akan mengungkap kebenaran. Sebelum itu, aku butuh seseorang untuk melawannya. Paman Lin, bisakah kau membantu menghubungi teman-teman lama ayahku dan murid-muridnya? Azhi, ayahmu adalah sahabatku, dia menyelamatkan hidupku. Aku rela menembus api dan air untukmu. Katakan saja siapa yang harus dihubungi. Paman Chen, Paman Wang, dan murid-murid yang diambil ayahku. Mereka semua harus menentang Zhao Henian. Baik, aku akan mengaturnya. Di acara warisan, aku akan membawa mereka sendiri. Terima kasih, Paman Lin. Juga, aku butuh beberapa ramuan, rumput awan putih, tembaga alami, darah naga. Ada yang menungguku mengobati kakinya. Itu untuk anak keluarga Gu itu? Anak Gu itu, apakah dia memperlakukanmu dengan baik? Kau mau aku bantu keluar? Kau seorang gadis, tinggal di rumah laki-laki asing. Paman Lin, dia baik padaku. Selain itu, aku masih butuh identitas sebagai tunangan bodoh keluarga Gu sebagai penutup. Kau bahkan lebih keras kepala dari ayahmu. Tunggu aku ambil ramuannya. Pak Gu, informasi tunangan Anda dimasukkan dengan salah. Silakan turun ke bawah dan periksa ulang. Dia bersama direktur? Dia seharusnya baik-baik saja. Kemana perginya Gu Yanzi? Dia bilang akan menunggu aku di pintu? Dasar bodoh, ikut kami. Atau kau akan menyesal. Paman, mau bawa Azi main kemana? Azi mau cari beruang besar. Jangan banyak omong, ayo. Perut Azi sakit lagi. Azi nggak bisa jalan. Baizi, Pak Gu, Azhi tidak bersama Anda? Dia baru keluar. keluar? Aku naik, gak lihat dia. Aduh. Tadi, beberapa preman berkeliaran di lorong. Tidak mungkin. Zhang, cek CCTV rumah sakit, cari Baizi. Cepat, aku panggil satpam. Cuma itu? Kamu berani main-main sama aku. Kamu salah orang. Beruang besar. Gatal banget, kasih aku penawarnya. Bicara, siapa suruh kamu? Zhao Wanxing. Dia putri klinik itu. Kasih aku penawarnya. Jadi dia. Pak Gu, ada apa? Wanita jahat. Kamu nunggu Azi celaka. Kamu bilang apa? Cukup. Perawat yang memberi info palsu pada Pak Gu dan membuatnya turun, maju ke depan. Kak, kenapa kamu gemetar? Kamu kedinginan? Biarkan Azi hangatkan kamu. Mbak Zhao, kamu suruh aku alihkan perhatian Pak Gu. Aku lakukan seperti katamu. Kamu janji $20.000, jangan tinggalin aku. Omong kosong. Aku nggak kenal kamu. Jangan fitnah aku. Cukup. Kemas barangmu, dan keluar dari RS Renhe. Mulai hari ini, aku nggak mau lihat kamu lagi. Pak Direktur, ini semua salah paham. Perawat itu ngamuk sendiri. Nggak ada hubungannya sama aku, kerja sama kita. Mbak Zhao, karakter keluarga Zhao sangat rendah. RS Renhe tidak akan pernah bekerja sama dengan klinik baik. Antarkan dia keluar. Direktur, klinik keluarga baik kami, kualitas herbalnya, kamu tahu, kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak. Cukup. Antarkan mereka keluar. Baizi, karena kamu aku kehilangan kesepakatan itu. Aku kehilangan muka. Aku akan menghancurkanmu. Kak, kamu kenapa terluka? Beruang besar, demi menyelamatkanku, dia terluka. Kamu pembawa sial. Sejak kamu datang, kakakku tidak pernah tenang. Pertama, serangan di jamuan, sekarang dia terluka lagi. Pergi dari sini. Cukup. Itu karena kecerobohanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kak, kamu selalu melindunginya.
Aku yang jadi orang luar, kan? Aku selesai. Dia sudah cukup umur. Apa yang bisa terjadi? Nian belum kembali. Dia tidak mengangkat teleponnya. Aku akan menyuruh seseorang mencarinya. Ahzi, kamu pergi juga. Ahzi bisa menemukan rambut merah. Di sana. Dia masih bernapas. Ini gigitan ular berbisa. Panggil ambulans. Dari sini ke rumah sakit, setidaknya butuh 20 menit. Dia tidak akan bertahan 10 menit. Apa? Z, apa tanaman ini benar-benar manjur? Menurunkan panas dan menetralkan racun. Menghentikan pendarahan dan mengurangi bengkak. Bisa bikin kita sampai ke rumah sakit. Kamu sudah sadar. Gimana perasaanmu? Kak, aku? Kamu digigit ular. Z menyelamatkanmu. Kalau bukan karena dia, menemukanmu tepat waktu, dan mengoleskan obatnya, kamu bisa celaka. Syukurlah kamu selamat. Kamu beruntung banget. Red, kamu sadar. Aku ngantuk banget. Aku mau tidur sekarang. Makasih. Sama-sama. Untukmu, sebuah gaun, camilan, dan itu masker wajah. Pokoknya, ini buat makasih. Buat aku, Red, kamu manis banget. Aku salah tadi. Maaf. Red khawatir sama Big Bear. Aku nggak marah. Matahari pasti terbit dari barat. Putri kecil kita akhirnya minta maaf. Diam. Sekarang aku pikir Z cantik dan baik hati. Kamu nggak pantas buat dia. Dasar nggak tahu diri. Siapa yang nggak tahu terima kasih? Apa aku salah? Z, biar aku bilang, kakakku sudah lumpuh 3 tahun. Dia nggak pernah nyentuh cewek. Gimana kalau di bawah sana? Udah nggak berguna? Gunian, kamu ngomong apa? Azi itu lembut dan hangat. Sendirian, kalian berdua tinggal serumah sudah lama, dan tidak terjadi apa-apa. Kakak, kamu nggak sebenarnya impoten, kan? Enggak, jangan nebak sembarangan. Dia bereaksi begitu keras, jangan-jangan dia benar-benar impoten? Tapi malam itu aku jelas merasakannya. Azi, biar aku bilang, kakakku paling jaga gengsi. Kalau kamu benar-benar mau mengujinya, datang ke kamarnya malam ini dan lihat saja. Ke kamar Big Bear? Buat apa? Lakukan saja sesuatu. Laki-laki, kamu tahu, kalau dia benar-benar suka sama kamu, pasti nggak bisa nahan. Karena kita sudah mengobati kakinya, sekaligus obati kaki ketiga dan perbaiki yang itu juga. Dia lagi mandi. Bahkan majalah pun nggak ada di sini. Dia terlalu sopan. Kamu ngapain di sini? Azi nggak bisa tidur, datang main sama Big Bear. Kembali ke kamarmu. Nggak, Azi takut sendirian. Big Bear, temani Azi tidur ya, cuma malam ini, Azi janji nggak akan ngorok. Tidur aja gak apa-apa, jangan bergerak. Diam, Azi. Jantung dan paru-paru normal. Ginjal juga normal. Azi. Lagi ngapain? Azi takut gelap. Peluk boneka beruang besar. Kalau kamu terus sentuh, aku akan peragakan secara fisik padamu apakah aku baik atau tidak. Nah, baru baik. Nggak ada masalah di bagian itu. Tapi dia punya cedera lama di tulang belakang lumbar yang menekan saraf. Itulah alasan sebenarnya kenapa kakinya tidak sembuh-sembuh, akar masalahnya. Tidak sulit diobati. Cukup dengan akupunktur. Yo, Kak. Semangat banget buat ngebuktiin diri. Kamu selalu main-main. Azi tadi takut, aku cuma tidur bareng dia buat nemenin, bilang satu kata lagi, dan aku potong uang jajanmu. Oke, aku berhenti. Kak, serius, aku baru tahu, Azi itu putri keluarga Bai. Putri kandung Bai Jingsan. 3 tahun lalu, di pinggir jalan, wanita yang menyelamatkanmu adalah dia. Yakin? Tentu saja, sumberku tidak pernah salah. Ipar perempuanku Azi sudah terkenal 3 tahun lalu. Putri dari orang suci medis, yang paling berpotensi sebagai pewaris klinik keluarga Bai. Konsultasinya sulit didapat. Dulu saat kamu terluka parah, siapa lagi selain dia yang bisa menyelamatkanmu? Tak disangka,
oleh takdir, aku malah menikahi gadis impianku. Tidak. Di sini juga tidak ada. Apa yang kamu cari? Bilang saja, aku suruh orang mencarikannya. Tentu saja, yang legendaris, Baiyun. Ini melancarkan peredaran darah dan menghilangkan stasis. Tapi sangat langka. Yang tidak tahu tidak akan mengenalinya. Aziz juga tidak bisa mendeskripsikannya. Hanya yang harum, pahit, yang tumbuh di celah batu. Itu, beruang, lihat, yang itu. Pelan-pelan, Pak, berapa ini? Aziz mau beli. Aziz sudah mencari sudah lama sekali. Wah, sudah lama sejak ada orang yang mengenali Baiyun. Nona, kamu mau? Aku akan beri diskon. Herba ini. Aku ambil. Hei, Bodoh pun beli obat? kau tahu ini apa? Serius? Kenapa orang ini begitu ngotot? Zi melihatnya duluan. Datang duluan, dapat duluan. Bodoh sepertimu pantas dapat rumput awan putih kelas atas? Pasti kau bahkan tidak bisa menjelaskan khasiatnya. Jangan sia-siakan. Ma, ada apa? Nona Zhao, kamu dari klinik Bai, tolong selamatkan ibuku. Kalau kau mau, selamatkan nyawa ibuku, rumput awan putih tadi gratis untukmu. Serangan jantung akut. Aku tidak jago ini. Bodoh amat. Rumput awan putih, harus kudapatkan. Jangan gerak. Kamu salah caranya. Kamu akan bunuh dia. Enya. Kau bodoh, berani kau ngajarin aku? Nona Zhao, gimana kabar ibuku? Tunggu sebentar, obatnya akan segera bekerja. Ma, ada apa? Nona Zhao, bicara dong. Apa yang kau lakukan, bodoh? Kau sudah membunuh seseorang. Kau sanggup bayar itu? Pak Gu, Anda biarkan dia seenaknya, nenek ini sudah mati. Keluarga Gumu, tunggu saja, gugat kau. aku bilang, kalau ada masalah, aku yang tanggung jawab. Kau yang akan tanggung jawab. Kamu, yang di kursi roda, apa yang bisa kau lakukan? Dengan reputasi dan fondasi Gu Pharmaceutical kita. Untuk si bodoh ini, kau rela mempertaruhkan Gu Corporation? Baik. Kalau begitu aku akan lihat si bodoh ini bagaimana dia menghancurkan Gu Corporation. Obati. Nona, silakan obati. Pamer aja. 3 jarum bisa menyembuhkan serangan jantung? Aku belajar selama 10 tahun, dan aku bahkan tidak yakin, dan kamu, si bodoh. Ibu, bisa dengar aku? Nenek sudah sadar. Aziz hebat, kan? Ibu, kau membuatku takut setengah mati. Dasar bodoh, bagaimana mungkin? Kakak jahat, 3 jarum yang baru kau berikan, 2 di antaranya meleset dari titik akupunktur. Pil yang kau berikan padanya adalah tonik penghangat, yang untuk pasien penyumbatan, hanya mempercepat aliran darah, membuat penyumbatan semakin parah. Jika bukan karena Aziz, nenek sudah mati karena ulahmu. Keluar dari tokoku. Papan nama klinik Bai telah dihancurkan oleh orang sepertimu. Mulai sekarang, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di tokoku lagi. Sayang, kamu adalah penyelamat kami. Herbal ini untukmu. Terima kasih kakek. Herbal paling penting sudah ditemukan. Sekarang kaki Gu Yanzi segera bisa diselamatkan. Akhirnya selesai, melancarkan peredaran dan membuka meridian. Dipadukan dengan akupunktur, dalam sebulan, harusnya bisa membantu kakinya kembali merasakan. Tapi aku tidak bisa merawatnya langsung. Dia terlalu curiga. Aku perlu cari cara biar dia, tanpa sadar, menerima perawatan. Sayang, kamu butuh apa? Aziz sedang tidur. Aziz, kamu tadi di apotek, teknik yang kamu pakai untuk menyelamatkan orang, siapa yang mengajarimu? Aziz juga nggak tahu. Aku cuma bisa. Kamu pernah belajar kedokteran? Kamu ingat siapa yang mengajarimu? Enggak, aku nggak ingat. Big Bear ganggu banget. Terus tanya Aziz apa dia ingat. Oke, aku berhenti nanya. Tuan Gu,
sebagai sesama profesional, masih ingin mengingatkanmu sesuatu. Orang bodoh di sisimu itu mendekatimu dengan maksud tersembunyi. Kamu pikir dia benar-benar bodoh? Dia memanfaatkanmu. Coba lihat bubuk tidur penenangku ini. Selama dia tidur nyenyak, lalu aku bisa. Apa dia benar-benar mencoba menyakitiku? Astaga, kenapa dia di sini? Dia tidak melihat apa-apa, kan? Mengapa Big Bear ada di sini? Azi menuangkan air untukmu. Minumlah, minumlah. Azi, apakah kau ingin aku mati sebegitu? Lupakan. Hidup ini diselamatkan olehmu. Terapi pertama. Membuka meridian. Du Sanli. Yang Lingkuan. Wei Zong. Sumbatan meridian. Lebih parah dari yang diperkirakan. 7 sesi akupunktur. Dikombinasikan dengan obat oral. Malam ini, buka lapisan pertama. Berhasil. 7 sesi. Hanya 7 sesi. Aku tidak mati, dia bodoh, dia tidak akan menyakiti siapapun, aku salah tentang dia. Mulai sekarang, jangan beri aku apapun, kalau kamu mau sesuatu, bilang aja sama aku. Sial, dia melihatnya. Untung dia nggak curiga, kalau enggak, aku nggak bakal bisa menjelaskannya walaupun pakai 8 mulut. Azi nggak punya maksud jahat. Azi cuma ingin biar beruang besar tidur nyenyak. Pembohong kecil. Kok bisa bermesraan di siang bolong? Dan pintunya dibiarkan terbuka? Kakek, aku sudah bilang. Jangan asal dorong pintu. Ada orang di bawah cari Azi. Nenek dari apotek kemarin datang sama anaknya. Kakak, kalian berdua cepat turun. Jangan buat mereka menunggu. Nenek yang kamu obati kemarin sudah datang, Danggu. Mungkin ada yang salah. Jangan takut. Aku di sini. Mana mungkin? Kemampuan medisku tidak pernah salah. Penolongmu. Jangan berlutut, Pak. Bisa mempersingkat umurku. Kakek nggak nyangka Azi kita bisa segini hebatnya. Dia bisa pergi keluar dan menyelamatkan orang dengan akupuntur. Nona, kemampuan medismu sungguh luar biasa. Kamu menyelamatkan nyawa ibuku. Kemarin di rumah sakit, bahkan beberapa penyakit lama sudah hilang. Sama-sama. Senang nenek sudah lebih baik. Saya hanya melakukan akupuntur asal-asalan. Tusuk asal-asalan. Lalu kau menyelamatkan pasien serangan jantung. Aku sudah mengelola apotek 20 tahun, tapi aku belum pernah lihat orang jenius sepertimu. 3 hari lagi, ada gala amal medis RS Renhe Dekan Lin juga akan hadir. Jika kamu tertarik, aku akan carikan undangan. Pas ngantuk, dikasih bantal. Ini kesempatan sempurna untuk tanya Om Lin tentang perkembangan rencana. Aku mau pergi seru-seruan, hanya seru-seruan. Yanzi, bawa Azi beli baju baru dan pilih perhiasan bagus. Oke. Kosongkan toko besok pagi, dan simpan yang terbaik untukku. Pelan-pelan, Azi. Maaf, Nona Zhao, toko kami tutup hari ini untuk acara pribadi. Saya benar-benar tidak bisa melayani Anda. Kamu cuma pegawai sialan. Kamu pikir kamu siapa? Aku punya banyak uang. Set perhiasan mahkota milikmu kalung berlian pink. Aku ambil. Bungkus untukku. Maaf, Nona Zhao. Kalung ini sudah terjual. Aku tidak peduli. Aku sudah mengincar kalung ini. Ini milikku. Azi, aku angkat telepon ini, pergi ambil kalungnya, aku sudah menelepon sebelumnya. Mereka tidak akan menjualnya ke orang lain. Tentu. Ini siapa? Si bodoh keluarga Gu. Keluar sendirian? Jangan-jangan dia diusir dari keluarga Gu. Dunia memang sempit. Kemungkinan bertemu hampir setinggi drama pendek. Aku bicara padamu. Kebetulan, kau di sini, katakan pada pegawai ini bahwa aku adalah putri keluarga Zhao dan apakah aku layak memakai kalung ini? Kau nggak mau memberikannya? Kalau begitu aku ambil sendiri. Nona Zhao, toko kami hanya melayani reservasi. Anda benar-benar tidak memesan. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Kamu pikir kamu siapa? Hanya seorang karyawan rendahan, dan kamu berani bicara soal aturan padaku.
Kamu berani mendorongku? Aziz tidak mendorongmu. Wanita jahat itu baru saja kehilangan keseimbangan. Gelangku. Aku bayar 500.000 dolar untuk gelang giok es ini. Bayar. Aku tidak mendorongmu. Kamu jatuh sendiri. Kalau kamu tidak mendorongku, lalu apakah si bodoh itu yang mendorongku? Jual padaku kalung berlian merah muda ini sekarang, dan beri diskon 20%, dan aku akan melupakannya. Kalau tidak, aku panggil polisi. Aku akan menggugat tokomu atas penganiayaan dan kerusakan properti. Dan aku akan panggil wartawan untuk membongkarmu. Aku akan membuat tokomu terkenal buruk. Bahkan bosmu tidak akan bisa menangani ini. Sialan, gelang kamu ini palsu. Omong kosong. Saya beli ini di toko seharga 70.000 dolar giok es. Kamu bodoh. Kamu pernah pegang giok asli? Diasam dan diumurkan, dan ditekan mesin pola-pola. Giok alami tidak seperti ini. Ini, ratusan dolar. Omong kosong. Saya Zhao Wanqing. Apa saya pakai yang palsu? Kamu pikir kamu siapa? Wanita ini benar. Ini memang giok cuci asam. Bekas etsa asam di permukaan, dan struktur dalamnya salah total. Bukan giok alami. Kamu di pihaknya. Kalian berdua bersekongkol untuk menjebak saya. Baizi, kamu merusak semuanya. Tanganku patah. Sialan itu duluan pukul aku. Aku cuma membela diri. Kamu, tunggu saja. Saya tahu bosmu. Panggil bosmu keluar hadapi saya. Panggil bosmu sini. Saya dari Klinik Bai. Kebanyakan orang di Night City tunjukkan pada ayahku hormat. Bosmu, saat lihat saya, dia harus sopan. Belum selesai. Saya akan buat tokomu kehilangan segalanya. Siapa yang mau bangkrut? Bos, Apa? Kamu bosnya? Pak Gu ini toko kamu. Masalah? Tunanganmu bikin bahuku lepas. Kamu harus kasih penjelasan. Hanya karena dia cewekmu, kau nggak bisa lindungin dia. Nona Zhao, kamu yang mulai. Hancurin gelang buat memeras, maki, sekarang nyalahin orang. Mau aku panggil polisi? Aku nggak mau ribut sama kamu. Aziz, gimana kamu tahu gelang itu palsu? Bau, giok palsu bau. Giok asli wangi. Aziz cium aromanya. Beneran? Kalau gitu Aziz pintar banget. Tentu saja, Aziz pintar. Kalung itu cantik, boleh Aziz pakai. Tentu saja. Beruang, Aziz cantik enggak? Cantik. Aziz, bilang sama aku, kamu beneran bodoh atau pura-pura? Tentu saja aku pura-pura. Tapi aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Ada sesuatu yang lebih penting untuk ditangani. Maaf, Gu Yanzi. Aku tidak bodoh, aku pintar. Aku lelah, ayo pulang. Ayah, si idiot itu membuat tanganku terkilir. Gu Yanzi bahkan membantunya, menggunakan rekaman pengawasan untuk mengancamku. Dia bilang dia akan memberikan rekaman itu ke wartawan, membuatku di Night City tidak bisa bertahan. Ayah harus mendukungku. Putri Bai Jingshan tidak boleh dibiarkan hidup. Tapi ayah, dia memiliki keluarga Gu yang melindunginya. Gu Yanzi meskipun dia di kursi roda, keamanan keluarganya bukanlah mainan. Bagaimana kita bisa bergerak? Aku sudah siap. Ingat jamuan warisan, pil yang kuberikan padanya memiliki efek lambat bubuk perusak jiwa. Dia, di jamuan itu, sudah meminumnya. Dalam beberapa hari, dia akan menjadi bingung secara mental dan berubah menjadi orang gila sungguhan. Pada saat itu, siapa yang akan percaya pada kata-kata orang gila? Bagaimana jika dia tidak meminumnya? Dia meminum pil itu hari itu. Siapa tahu apakah dia benar-benar menelan atau pura-pura. Cara dia melihat, dia licik. Mungkin dia diam-diam memuntahkannya. Jadi, kita perlu rencana cadangan. Ayah, maksudmu? Dalam 3 hari, jamuan amal medis Lin Zhenqing akan ada di sana. Dengan banyak mata, bahkan keamanan terbaik punya celah. Lalu kamu atur beberapa orang yang bisa diandalkan dalam kekacauan itu. Beruang, minum air. Pandangan itu lagi. Waktu itu aku minum air yang dia kasih obat, aku pingsan. Mungkin Zi mencoba mendekatiku lagi, aku lihat saja setelah aku tidur, apa yang akan dia lakukan. Zi, bisa tolong ambilkan ponselku? Ada di ruang kerja. Beruang. Beruang kamu gelisah saat tidur.
Kamu bahkan nyigau. Kakakku biasanya begitu dingin, aku tidak pernah menyangka dia akan begitu berisik. Dua anak ini terlalu ceroboh. Zi mungkin bodoh, tapi Yanzi seharusnya lebih tahu bagaimana jika dia hamil. Terus, Hamil? besok kita jadwalkan pernikahan mereka. Tidak bisa ditunda lagi. Yanzi, kamu sudah dewasa. Dewasa. Bagaimana kau bisa berbuat sesuatu yang sembrono? Kakek, apa yang aku lakukan? Masih pura-pura bodoh? Tadi malam, kau dan Zi membuat keributan besar. Aku dengar semuanya. Zi tidak bersalah. Tapi kau tidak bisa. Big Bear, ayo, pesta. Kakek, pestanya akan dimulai. Kita bicarakan nanti malam. Pak Gu, Zi, kamu sudah datang. Halo, Paman Lin. Tempatnya indah sekali. Pak Gu, lama tidak bertemu. Bisa saya bicara sebentar? Big Bear, silakan. Zi akan main dengan Paman Lin. Zi, orang-orang dalam daftar sudah siap semua. Siap bergerak kapan saja. Zhao Henian sekarang menjadi perwakilan dari klinik medis Bai. Dia akan memberi pidato dan mengundang semua orang ke pesta warisan berikutnya. Aku pergi duluan. Berkumpul bersama terlalu mencolok, jangan menarik perhatian. Zi, Paman akan mengajakmu main di sana. Aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Benarkah? Zi mau pergi. Aku akan lihat apa yang dia rencanakan. Azi, kamu pasti haus. Minum jus, catunya. Om mau kasih kamu kado. Zhao Wanqing, Azi di mana? Tunanganmu sendiri, hilang, kamu tanya aku? Aku nggak punya waktu jagain anakmu. Pak Gu, saya lihat Zhao Henian bawa Azi ke lorong timur, ruangan terakhir, mereka udah di sana sebentar. Kenapa dia nggak pingsan? Terus, kamu takut nggak bisa hadapi orang bodoh? Bodoh kecil. Jadi gadis yang baik. Biarkan kami bersenang-senang. Kami akan buat kamu menikmatinya. Kau. Azi, kau nggak apa? Beruang besar, Azi takut. Orang jahat mau pukul Azi. Asisten Zhang, panggil polisi. Ada 2 orang yang mencoba menyakiti tunanganku. Azi sudah kembali. Kamu nggak apa-apa. Aku baru saja menyuruh orang mengantarmu istirahat. Kenapa kamu malah berkeliaran? Paman, terima kasih sudah mengajak Azi melihat hadiahnya. Azi bersulang untukmu. Pak Zhao, tunanganku sudah bersulang. Tidak minum itu menghina kehormatan keluarga Gu. Atau kamu takut ada sesuatu di minumannya? Mana mungkin. Para rekan yang terhormat, klinik keluarga Bai, warisan seabad, sekarang saya, Zhao Henian, untuk sementara memimpin. Saya akan melanjutkan wasiat sesepuh saya, Bai Jingshan. Menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat, dan menyembuhkan dunia, serta tidak mengkhianati kepercayaan yang abadi. Menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat? Saat kau membunuh ayahku, kenapa kau tidak menyelamatkannya? Dalam 3 hari, klinik keluarga Bai akan mengadakan jamuan suksesi. Pada saat itu, kami dengan tulus mengundang Anda semua. Semuanya, permisi. Klinik Bai Shi, jamuan suksesi. Kami nantikan kehadiran Anda. Terima kasih semuanya. Apa ini? Dia berak di celana? Baunya sudah sampai sini. Perwakilan Baishi seperti ini menyedihkan?
Saat Tuan Bai masih hidup, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Hahaha, pantas. Ayah pasti tipuan si bodoh itu. Dia menaruh sesuatu di minumanmu. Tidak mungkin. Si bodoh tak bisa lakukan itu. Dia cuma beruntung. Cuma beruntung, sejak jamuan suksesi, dia selalu lolos setiap kali. Ayah pernah lihat orang bodoh dengan kemampuan seperti ini? Ayah, jika kita tak bertindak sekarang, setelah dia pulang ke Gu, kita kehilangan kesempatan. Api, lari. Zi, kamu duluan, jangan khawatirkan aku. Jangan gerak. Awas. Zi, Sakit di sini? Kalau di sini, kamu merasa apa-apa? Zi, kau, Jangan bicara. Biar aku selesai periksa. Kamu nggak apa-apa. Zi, seseorang, panggil ambulans. Hati-hati. Dia bodoh. Kenapa dia begitu sadar? Gerakan itu bukan insting, itu hasil latihan. Siapa sih dia? Periksa penyebab kebakaran di ruang jamuan. Pantau siapa yang masuk keluar, siapa yang mendekati ruang samping, semuanya. Baik, Pak Gu. Juga, laporan cedera Nona Bai sudah keluar, luka bakar derajat 2 di bahu dan punggungnya. Dia perlu rawat inap 2 minggu. Baik. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Ayah, aku dengar ruang jamuan terbakar. Idiot itu, untuk menyelamatkan Gu Yanzi, terbakar dan dirawat di rumah sakit. Sekarang dia koma dan tidak sadar. Lebih baik kalau dia mati terbakar, biar kita tidak repot. Jangan senang dulu. Periksa apakah lukanya sungguhan. Gimana kalau dia pura-pura? Ayah, aku tanya teman. Dia beneran koma dan gak sadar. Luka bakar parah di bahu dan punggungnya. Dia akan dirawat minimal sebulan. Gak mungkin bangun dalam waktu dekat. Oke. Karena dia nggak bisa gerak, itu kesempatan kita. Nggak perlu nunggu 3 hari. Besok, adakan pesta warisan resmi Balai Pengobatan Bai. Pak Gu, bisa bicara? Luka bakar Bai Zi ringan. Tidak ada risiko infeksi. Tapi dia masih belum sadar. Kapan dia akan sadar? Perlu observasi beberapa hari. Ada cara untuk menyadarkannya lebih cepat? Obat apa? Alat apa? Saya akan suruh bawa ke sini. Luka bakarnya tidak parah. Tidak bisa buru-buru. Obat hanya membantu, tergantung dia sendiri. Saya akan periksa dia secara menyeluruh. Tolong tunggu di luar, jangan biarkan ada yang ganggu. Bai Zi, Om Lin, ada apa di luar? semua baik. Pamamu mengira kamu tidak sadar. Dia dengar kamu terbakar dan sangat senang. Dia berencana, selagi kamu masih terbaring di sini, mempercepat upacara warisan. Oke. Biarkan mereka pikir aku tidak bisa bergerak. Pada hari upacara, aku akan datang sendiri. Lukamu? Hanya goresan. Tidak apa-apa, aku pura-pura. Kalau tidak, mereka tidak akan lengah. Bear, Azi sudah bangun. Azi lapar sekali. Azi mau permen. Pak Gu, saya baru selesai memeriksa Azi. Dia baru saja bangun, dia masih sedikit bingung. Tapi tanda-tanda vitalnya stabil, bagus dia sudah sadar. Kak, akhirnya kamu sadar. Kamu bikin aku takut setengah mati. Kukira kamu akan tidur berhari-hari. Bagus, kamu sudah sadar. Sayang, kamu pahlawan kita. Azi melindungi Bear. Azi sangat senang. Luka Azi ringan. Hanya luka permukaan. Tidak ada cedera tulang atau urat, dia bisa pulang besok. Saya masih ada pasien lain, saya pergi dulu. Hati-hati, Dr. Lin.
Terima kasih atas bantuannya hari ini. Kak, keluar sebentar. Aku perlu ngomong sesuatu. Lanjutkan makan. Aku segera kembali. Kak, aku tahu. Kecelakaan mobil keluarga Bai, bukan kecelakaan biasa. Lanjut. Semua bukti mengarah ke Zhao Henian. Sebelum kecelakaan, rekeningnya mentransfer uang besar keluar. Sehari setelah kecelakaan, dia pergi ke klinik Bai untuk mengambil alih. Dan, jalan tempat kecelakaan terjadi, rekaman CCTV-nya dihapus hari itu. Apalagi? Juga, kakak sendiri juga diam-diam menyelidiki ini. Aku cek riwayat lokasinya, ketemu dia mengunjungi Dr. Lin, dan pergi ke beberapa apotek, bertanya tentang Zhao Henian. Kak, dia sama sekali tidak bodoh. Bro, kamu nggak kaget? Keluarga Zhao begitu mengincarnya. Pasti nggak sesederhana itu. Aku sudah lama curiga sama identitasnya. Pertanyaannya sekarang, apakah dia ingat kecelakaan mobil itu? Kamu khawatir sama keselamatannya. Ji itu pintar banget. Dia pasti nggak bakal kenapa-kenapa. Aku cuma mikir, kalau dia ingat, gimana caranya dia balas dendam? Kalau dia nggak ingat, gimana kita bisa bantu dia? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Ayo pulang dulu. Paman Lin, acara warisan besok semua sesuai rencana. Zi, ayahmu, orang seperti apa dia? Zi nggak ingat. Tapi Zi pikir dia orang yang sangat baik. Aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh biarkan dia lihat. Dua orang gila dari keluarga Zhao itu akan melakukan apa saja, balas dendam itu berbahaya. Aku nggak bisa melibatkan keluarga Gu. Big Bear, Zi haus. Zi akan ambilkan air. Big Bear, kamu udah tidur? Zi, kamu lagi ngapain? Oh, kamu. Big Bear, kenapa kamu masih bangun? Aku nggak tidur sama sekali. Bai Zi, putri Bai Jingshan. Jenius medis, jarum terbang, ramuan, patah tulang, akupresur, penyelamatan kebakaran, pura-pura bodoh selama ini. Apa kamu nggak capek? Kapan kamu tahu? Dari saat di jamuan, kamu mengenali pil rejuvenasi. Orang bodoh tidak mungkin tahu itu pil rahasia tabib suci. Paman dan keluarganya demi klinik keluarga Bai akan melakukan apa saja, kecelakaan mobil, pembakaran, hanya dengan membuat mereka berpikir aku benar-benar bodoh. Baru saat itu aku bisa bertahan. Kamu sudah sangat baik padaku. Aku nggak bisa merepotkanmu lagi. Kamu nggak merepotkanku, aku akan berbagi kesulitan denganmu. Karena aku jatuh cinta padamu. Sejak hari kau memanggilku Big Bear, konyol, sejak hari 3 tahun lalu kau selamatkan orang asing di jalan. Kamu? Zhao Henian menyewa pembunuh bayaran, bukti kecelakaan mobil, dokumen wasiat palsu, penyuapan rumah sakit, kwitansi laporan palsu, rekaman CCTV pembakaran, semua sudah kutemukan. Kapan? Bagaimana kamu bisa melakukan semua ini? Selagi istriku sibuk pura-pura bodoh, aku nggak bisa cuma diam saja. Keluarga Gu, aku akan mengambil kembali semua yang hilang dan mendapatkannya kembali. Rekan-rekan, Bai Jingshan, kakak senior kita, telah tiada. Klinik Bai kehilangan pemimpin, kacau balau. Hari ini, saya, Zhao Henian, maju di tengah krisis ini, dan secara resmi menjadi kepala. Mulai sekarang, klinik Bai akan berganti nama menjadi Zhao. Bagus, hahaha. Tuan Bai baru saja meninggal, dan dia sudah ganti nama? Kurang pantas. Diam. Klinik Bai adalah milik keluarga Bai, tidak ada orang luar yang boleh ikut campur. Bai Zi, kamu bukan selingkuhannya. Putri sulung keluarga Bai, bukankah dia sudah mati? Bukankah mereka bilang kecelakaan mobil itu memusnahkan seluruh keluarga? Kamu sangat ketinggalan informasi. Ku dengar Nona Bai tidak mati, tapi dia sekarang idiot. Kok tidak kelihatan seperti idiot? Tatapan itu bukan milik orang idiot. Zi tidak mati, itu lega banget, tapi dia sudah idiot.
Bagaimana orang idiot bisa mewarisi klinik keluarga Bai, warisan 100 tahun? Itu tidak bisa dihancurkan olehnya. Tepat sekali. Dengan kondisimu sekarang, jika klinik keluarga Bai diserahkan padamu, akan tutup dalam 3 bulan. Kenapa aku jadi idiot? Apa kau tidak tahu, Paman Zhao, kecelakaan mobil itu, semangkuk pil penyegel pikiran itu, dan di jamuan warisan, kau memberiku pil penenang. Apa aku harus menjelaskannya satu persatu? Apa maksudmu? Kamu jatuh dan jadi bodoh. Apa hubungannya dengan kami? Berhenti membuat tuduhan palsu. Zi, aku tahu kau menyalahkanku. Aku tidak bisa menemukanmu dulu, tapi klinik ini bukan main. Kamu seorang idiot, bagaimana bisa mewarisi dengan beberapa jarum perakmu? Atau dengan ocehan gilamu? Klinik keluarga Bai hanya mengakui putri kandung Bai Jingshan, Bai Zi, sebagai satu-satunya pewaris, kita semua. Hanya dia. Kau benar-benar mengundang murid-murid lama Bai Jingshan. Banyak orang bukan berarti kau benar. Aturan klinik Bai, mewariskan ilmu, bukan darah. Kau bodoh, apa hakmu untuk mewarisi? Dia ada benarnya. Keluarga Bai memang mewariskan ilmu, bukan darah. Tapi cara dia masuk, apa itu kelihatan seperti orang bodoh? Kenapa aku jadi bodoh? Paman, kau mengendarai truk saat kau menabrak ayahku. Kau pikir aku tidak akan selamat? Kau memfitnahku. Ayahmu dan aku adalah sesama murid, seperti saudara. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Sebelum ayahku meninggal, takut kau akan membunuh kami semua, dia memberiku pil mati rasa agar aku pura-pura bodoh setahun untuk selamat. Kau pikir pil penenang itu mengandung racun lambat, bisa membuatku gila? Sayangnya aku tidak menelan satupun. Kau bicara omong kosong. Pil mati rasa apa? Bubuk pengacau apa? Kau mengada-ada. Apa bukti yang kau punya? Tidak ada bukti, itu fitnah. Dia datang untuk cari masalah. Semua omongan ini hanya kata-katamu saja. Kau tidak bisa memberikan bukti. Kau hanya datang untuk cari masalah. Satpam, usir wanita gila ini. Siapa bilang tidak ada bukti? Semua bukti ada di dalam. Palsu. Kalian semua menjebak aku. Hanya beberapa kertas. Kamu pikir bisa menjatuhkanku? Bagaimana dengan ini? Di pil penenang, aku menambahkan obat penenang kerja lambat. Di perjamuan warisan, dia sudah meminumnya. Bagaimana kalau dia tidak meminumnya? Dalam 3 hari, di gala amal medis, dengan banyak orang di sekitar, ini waktu yang tepat untuk menyerang. Zhao Henian, bagaimana kau bisa? Pak Bai memperlakukanmu seperti saudara. Pak Bai benar-benar buta, mau menerima ular sepertimu. Panggil polisi, tangkap dia. Ya, semua itu aku, Bai Jingshan, bajingan tua itu. Kenapa dia bisa mengalahkanku sepanjang hidupku? Kemampuan medisnya lebih buruk dariku. Tapi dia lebih terkenal dariku. Klinik itu selalu milikku. Kamu persis seperti ayahmu. Kalian berdua pantas mati. Kaki Pak Gu, bukan? Kakimu. Kamu sudah bisa berdiri. Aku pungturmu manjur. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku. Bai Medical Hall milikku. Zhao Henian, Zhao Wanxing, tersangka pembunuhan, peracunan, pembakaran. Kamu ditahan. Kamu bisa bicara di kantor polisi. Bai Zi, jangan sombong. Bai Zi, mulai sekarang, kamu adalah kepala baru Bai Medical Hall, pemimpin baru. Selanjutnya, aku punya satu pengumuman penting. Gu Yanzi, kemari dan berlutut. Sombong sekali. Baru jadi kepala, dan menyuruh pria berlutut di depan umum, ini tidak menghormati martabat keluarga Gu, tanpa rasa hormat sama sekali. Itu benar-benar keterlaluan. Apa yang kulakukan? Kamu gila, berlutut dengan satu lutut. Ayo, lamar aku. Ambil kembali ini. Apa? Kamu tidak mau menikahiku? Tidak. Aku sudah siap. Bai Zi, maukah kau menikahiku? Wah.